Ya di Rusia itu pakainya rubel. Ya kemarin mungkin ada yang tukar, nanti pas ketemu sama agent kita di Rusia di sana, nanti saya baru bisa kasih untuk cashnya. Nah kalau di Rusia itu dia benar-benar cuma bisa cash kalau Rusia. Kalau di sini masih bisa pakai Alipay atau pakai cash RMB, tapi kalau di Rusia itu dia cuma bisa cash rubel. Ya US dia nggak terima cashnya. Ya jadi US itu cuma kita bisa buat tukar sama si lokal GT yang kemarin kan Bapak Ibu ada yang sudah info saya tuh tukarnya berapa. Saya sudah info ke lokal GT nanti untuk disiapkan dan diberikan pada saat bertemu. Ya. Oke, kemudian untuk makan itu rata-rata udah termasuk, paling cuma kayak besok ya karena kita check outnya pagi, jadi dia akan termasuk makan pagi, tapi siang malam rata-rata itu semua sudah termasuk ya. Nah acara perjalanan yang saya maksud ini adalah susunannya ya, ya seperti tadi ini kita masih bisa ubah, misalkan harus di hari pertama bisa di hari terakhir atau di hari ketiga, nanti kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat ya. Kalau untuk keamanan baik di sini maupun di Rusia sebenarnya cukup aman ya, tapi saya tetap selalu sarankan peserta untuk selalu jaga barang-barang kita. Jadi bukannya kalau misalkan aman kita teledor langsung tinggalin barang, jangan ya Bapak Ibu ya. Tetap kita jaga dan tanggung jawab dengan barang-barang kita masing-masing ya, dimanapun, tempat umum, di restoran, di hotel ya. Kemudian untuk bus ya, tadi kita masuk ke bus ini juga dalam kondisi bersih, jadi kita sama-sama jaga kebersihan bus yang baik di sini maupun di Rusia ya, karena bus ini rumah kedua kita jaga bus ini tetap bersih supaya perjalanan kita juga lebih nyaman ya. Nah rata-rata kalau perjalanan di Rusia itu sebenarnya cenderungnya nggak terlalu jauh ya. Yang jauhnya itu cuma nanti ketika dari Irkutsk mau ke Olkon, Olkon balik ke Irkutsk itu bisa mau kurang lebih 4 jam sekali jalan ya. Itu aja yang paling panjangnya. Tentunya nanti kalau perjalanan panjang ada pemberhentian untuk ke toilet ya. Cuma nanti kalau kita udah main di Olkon Island, karena di Olkon Island itu kita mainnya bukan di pulau tapi kita di atas danau yang beku. Nah itu sulit untuk cari WC umum ya, karena bayangin kita main di atas danau. Kalau summer itu jadi air, otomatis dia nggak bisa bangun toilet di sana. Ya, di situnya dong yang agak sulit. Ya, tapi perjalanan kita sama di Irkutsk itu di Rusia Siberia itu sebetulnya cenderung santai. Karena kita biasanya tuh bisa kayak berangkatnya mungkin sedikit lebih siang, terus kayak sore jam 3 jam 4 itu udah bisa balik ke Indonesia. Jadi cenderung santai di sana, dan makan malamnya juga rata-rata tuh di hotel kalau saya lihat di sananya. Ya. Nah, toilet untuk di China maupun di Rusia ya, karena mungkin terutama kayak di Rusia ya, kota kecil dia juga nggak banyak pilihan. Jadi mohon pengertiannya juga kalau toiletnya itu mungkin tidak terlalu populer Bapak Ibu ya. Ya karena kadang dia mungkin bisa bentuknya toilet box, atau mungkin bisa gedung toilet juga, tapi mungkin dia kurang bersih. Ya sama halnya mungkin di sini. Jadi barangkali mungkin kalau ada gunakan toilet umum, mungkin mau bawa masker ya supaya nggak bau gitu ya, itu juga bisa dipersiapkan tisu basah ya, karena toilet di sini maupun di Rusia itu toilet kering ya. Kemudian bus ataupun supir bisa ganti sewaktu-waktu, nantinya akan diinfo jika ada pergantian ya. Barang berharga tetap pegang masing-masing, dibawa turun. Dan bus ini pun juga nggak bisa sembarang berhenti ya Bapak Ibu ya. Jadi belum tentu bisa berhenti di depan objek ya, baik di sini maupun di Rusia ya. Jadi sometimes itu ketika dia turun kita masih perlu untuk jalan kaki menuju ke objek ya, karena ada tempat-tempat yang memang diperbolehkan hanya untuk bus turun. Dan sebelum tiba nanti kita akan info supaya Bapak Ibu bisa bersiap-siap. Ya, begitu pula ketika misalkan kita dijemput sama bus, itu kita mesti tunggu bus dulu karena bus nggak bisa berhenti lama di sini. Ya, mengenai objek wisata, salah satu kunci kesuksesan tur adalah ketepatan waktu. Ya, jadi saya minta tolong kerjasama kita semua di sini. Kita total ada 18 orang ya, sama saya 19. Saya cuma sendiri di sini bersama dengan pemandu lokal kita. Ya, kita 18 orang di sini, kerjasama kita untuk on time Bapak Ibu. Setuju ya? Ya, supaya perjalanan kita ke belakang ini dapat berjalan dengan lancar. Karena kalau misalkan di sini, ya katakanlah misalkan telat 5 menit, 10 menit, memang kerasanya kecil. Tapi kalau ke belakang-belakang diakumulasiin bisa setengah jam. Kan sayangnya misalkan harusnya free time tempat berikutnya 2 jam, kepotong setengah jam. Belum kalau macet, kepotong lagi. Ya, jadi tetap on time, ikut instruksi. Misalkan kita bilang, oke, kita kumpul di sini jam berapa? Ya, sepakatin. Ya, misalkan jam 10. Berarti sebelum jam 10 sudah standby di tempat yang sudah kita tentukan. Ya, dalam arti itu pun juga sudah ready semua. Sudah foto-foto, sudah berbelanja, atau sudah ke toilet. Ya, bukan berarti ketika kumpul, saya masih mau cari toilet, atau saya masih mau belanja beli ini, bukan ya. Tapi benar-benar sudah ready di tempat yang sudah kita infokan. Nah, tempatnya juga kita sepakatin. Ya, supaya nggak bingung juga, karena kan
wisatawan nggak cuma kita aja di sini ya, di sini maupun nanti di Rusia itu juga lagi high season, akan ramai wisatawan ya. Jadi nanti kita akan sepakatin kalau ada kita bisa free time meeting point di mana kita sepakatin, misalkan kita kumpul di depan titik A ya, Bapak Ibu jangan ke B, takutnya nanti kalau rame saya nggak bisa ngeliat Bapak Ibunya ada di mana ya. Sama-sama kita sepakatin, setuju ya semua ya. Nah nanti ketika sampai pun selalu ikut bendera paling depan, saya akan paling belakang, nanti ikut dulu ya sampai nanti akan ada instruksi berikutnya ya. Nanti biasanya kita akan info dulu yang mana spot fotonya mungkin ya, atau objeknya di mana, tempat kumpulnya di mana. Nanti setelah udah dapat tempat kumpul dan penjelasannya, nanti Bapak Ibu bisa ada waktu juga untuk foto-foto ya, untuk berbelanja ataupun untuk free time sesuai dengan instruksi ya. Karena perjalanan kita di sini beberapa ada yang kita bentuknya free time ya, seperti kayak nanti dari terakhir itu berbelanja bisa free time, tapi ada juga beberapa yang kita modelnya tuh jalan sama-sama ya. Kayak nanti di baiklah ada satu kunjungan contohnya tuh Decembris Museum ya, itu nanti kita juga bentuknya jalan sama-sama. Nah sampai sini Bapak Ibu cukup jelas semua ya. Nanti pun juga kita akan lebih banyak memberikan informasi di bus juga, supaya nanti ketika sampai kita bisa info yang mana titik-titiknya untuk foto ya, karena biasanya orang Indonesia ketika sampai langsung cepat untuk foto-foto ya, berbelanja atau free time ya. Yang penting nanti ikut instruksinya. Oke, kemudian untuk makanan ya, makanan di sini baik di China maupun Rusia modelnya makanan lokal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di China lokal Chinese food, modelnya itu makan meja, jadi meja bundar isi bisa 9 orang, kita 18 ya, jadi 2 meja biasanya 9. Nanti itu semua menu disediakan di tengah-tengah ya, modelnya seperti itu. Nanti kita info yang mana yang ayam atau beef dan lain sebagainya lokal. Nah kalau di Rusia itu biasanya dia modelnya 3 course menu ya, dalam arti berarti ada kayak appetizer, ada main course, ada dessert kalau untuk Rusianya ya. Kadang bisa 3 course menu, kadang bisa open buffet ya, tergantung nanti dari masing-masing restorannya ya. Makanan lokalnya kalau di Rusia yang daerah Siberia ini biasanya dia lebih condong ke daerah barat, lebih condong ke daerah western ya. Jadi kayak mungkin daging ayam atau mungkin beef atau mungkin ikan ya, grill ayam mungkin, dan kadang pun juga bisa fusion dengan makanannya si Asia ya. Secara taste menurut saya masih lebih cocok daripada Turki ya, atau daripada mungkin Yunani, itu masih lebih cocok kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kan kemarin saya di Jakarta ada info ya untuk bawa makanan tambahan juga. Takutnya apa? Namanya kita makan lokal, kita nggak bisa expect itu makanan benar-benar cocok di lidah kita. Karena saya ke negara manapun tetap nomor 1 itu makan Indonesia. Yang masakan di negeri kita sendiri udah paling enak, pakai mecin ya. Ya di sini enak ya, di sini enak. Cuma mungkin kadang belum tentu cocok semuanya dengan lidah kita. Jadi barangkali mungkin ada bawa makanan, mesti mau bawa sambal atau mungkin ada apa teri dan lain sebagainya. Nanti itu boleh dibawa juga ketika mungkin lagi makan ya. Nah kayak di Rusia nanti juga ada tuh sekali yang kita main di Olkhon Island, itu kan ada yang namanya picnic lunch ya, karena kita main di tengah-tengah danau. Nanti siang-siang itu di atas danau itu kita gelar untuk kita piknik experience ya, makan siang di situ. Sekali itu di Polar Station, jadi ada tendanya gitu. Sekali kita modelnya tuh bener-bener piknik ya, jadi ada kayak meja gitu ya di atas air ya. Nah, bener-bener seru itu experience. Nah itu yang saya bilang piknik lunch itu sebenarnya makanan masih oke, enak, cuma biasa menunya cenderung simpel, terbatas. Nah barangkali mungkin ada bawa makan tambahan, itu juga boleh ketika di sana ya. Kemudian resto pun juga ya, kalau kayak kota kecil nanti di Rusia itu juga emang nggak banyak pilihan opsi yang bisa menampung untuk kita. Tapi percayalah bahwa yang sudah di arrange oleh kita dan lokal agency kita di sini, ini yang terbaik yang bisa kita berikan untuk setiap wisatawan yang datang ke sini. Mengenai makan sudah cukup jelas ya. Kemudian nah untuk breakfast, kalau nanti di China, kalau besok kan kita nggak ada breakfast ya, nanti di hari terakhir tuh, hari terakhir itu China itu model Chinese style breakfast kalau di sini. Jadi Chinese style itu biasa masih ada roti, terus ada kayak mantau, mungkin nasi goreng atau mie goreng atau telur ya, teh, bubur kadang betul ada juga. Nah ini kalau di China. Kalau di Rusia itu nanti modelnya kontinental, seperti kalau Bapak Ibu pernah ke Eropa mungkin barat atau timur ya. Kontinental itu berarti menunya cenderung simpel ya, biasanya telur mungkin ada antara telur utuh atau mungkin scrambled egg atau mungkin telur dadar ya, tergantung. Terus biasanya hot dishnya itu mungkin ada kayak sosis, terus ada roti macam-macam, ada roti tawar, toast gitu ya, ada model yang mungkin kayak pastry-pastryan, kosong ya.
teh atau kopi atau jus ya, modelnya seperti itu kalau untuk di Rusianya ya. Dan untuk tap water baik di sini maupun di Rusia nggak bisa diminum ya Bapak Ibu ya. Ya walaupun memang mostly rata-rata setiap hotel itu ada sedia air minum, cuma kan dia terbatas tuh cuma 2 botol per kamar ya. Jadi barangkali nanti baik di sini maupun di Rusia ada ketemu minimart, bolehlah beli juga, takutnya kurang ya minuman baik di hotel maupun nanti buat di perjalanan juga ya. Nah kemudian untuk hotel nanti takutnya saya jelaskan di kota kecil atau hotel city center mungkin kita akan sedikit untuk gear koper, karena bus itu belum tentu bisa berhenti pas di depan lobby ya kalau kita punya hotel itu ada di kota kecil atau di posisi city center ya. Terutama kayak nanti di Open Island itu kita ada satu hotel itu modelnya itu model resort ya. Model resort yang saya maksud ini bukan seperti kayak villa yang kayak di Bali, private villa gitu, bukan. Maksudnya resort itu adalah kalau hotel reguler kan dia memanjang ke atas ya, ada lift. Nah tapi kalau resort dia punya hotel itu memanjang ke belakang, jadi dia mungkin ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, dan dia tidak ada lift di sana ya. Nah itu kayak satu hotel di sana, makanya di sini ada info juga kan untuk siapin hand carry ya, walaupun nanti agensi juga lagi coba aturin nanti untuk kita bisa simpan koper besarnya di mana, karena sekarang lagi season, dia lagi coba untuk aturin. Nah nanti itu saya bisa update lagi ya ketika kita semalam sebelumnya sebelum menuju ke sana. Nah kemudian untuk hotel nanti begitu kita sampai di hotel check in, nah nanti kan berarti barang-barang bisa dibawa turun. Kemudian nanti Bapak Ibu yang dapat barang-barangnya nanti bisa sambil tunggu kita di lobby ya. Dan di China nanti untuk check in hotel kita butuh paspornya ya, jadi nanti sebelum sampai saya akan kolek paspor masing-masing. Kemudian nanti saya bersama pemandu lokal menuju ke reception untuk melakukan proses check in. Nah Bapak Ibu sambil nanti pas supir bantu turunin koper, Bapak Ibu bisa ambil koper yang masing-masing, kemudian sambil tunggu saya ya di lobby hotel ya. Tolong kasih saya waktu dan space selagi saya melakukan proses check-in ya. Ketika nanti selesai sudah ready kunci kamarnya, pasti saya akan panggil masing-masing dan saya akan bagikan kunci kamarnya ya. Dan kondisi kamar ya, rata-rata hotel itu menerapkan go green. Jadi go green itu maksudnya kadang shower cap atau mungkin pasta gigi itu udah nggak sedia, tapi barangkali kalau Bapak Ibu ada butuh bisa minta nanti manual di reception. Hati-hati Paymovie atau minibar ya, tapi Paymovie udah jarang sekarang. Minibar kadang kalau misalkan mungkin ada soft drink atau bir di dalam kulkas, nah hati-hati itu kalau Bapak Ibu ambil itu berarti nanti ketika besok check out itu bayar untuk minibarnya ya. Kemudian kamar juga setelah di request, yang Bapak Ibu sudah request, mungkin ada yang double atau twin, itu sudah kita requestkan ke masing-masing hotelnya ya. Akan tetapi beberapa hotel itu mungkin ada yang cuma punya satu tipe ya, misalkan satu hotel itu cuma ada double aja, atau satu hotel itu cuma ada twin aja ya. Dalam hal ini saya mau infokan kalau misalkan mungkin Bapak Ibu dapat tipe kamar yang masih belum sesuai dengan yang Bapak Ibu request, mohon pengertiannya, berarti antara hotel itu cuma punya satu tipe atau tipe yang saat itu kita request belum available, karena mungkin ada orang yang extend jadi tipe kamarnya belum available yang double atau twin bed misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian kamar juga no smoking ya, jadi dilarang merokok dalam kamar. Bagi yang merokok nanti bisa dilakukan di outdoor, di luar dari lobby hotel. Nah hotel di China maupun di Rusia sekarang dan musim dingin itu dia biasanya menerapkan AC sentral ya. AC sentral itu berarti kita cuma bisa on off doang tuh biasanya tuh ya, tapi ngatur suhunya itu kita nggak bisa, bahkan gedein fan-nya pun juga belum tentu bisa ya. Jadi kalau di luar musim dingin, ketika kita nyalain AC-nya yang keluar adalah heater. Nah begitu pula nanti kalau Ibu pergi ke musim panas, yang keluar itu adalah angin AC-nya. Jadi kalau misalkan mungkin baik di sini maupun di Rusia, misalkan dirasa oh kamarnya agak panas, Bapak Ibu bisa matiin itu heaternya. Terus sometimes jendela bisa dibuka, Bapak Ibu bisa buka nih jendelanya ya, supaya ada angin, sirkulasi udara bisa masuk ya. Nanti begitu udah check in, ready, saya bagi kunci kamar. Yang udah dapat kunci kamar, Bapak Ibu bisa nanti naik ke kamar, cek kondisi kamar ya. Yang saya masuk cek kondisi kamar, mungkin cek dulu air panasnya. Nah kemudian juga mungkin cek kalau misalkan contoh ya, misalkan ranjangnya oh ini pas saya masuk ini ada sedikit noda nih. Nah Bapak Ibu boleh ambil foto untuk buat Bapak Ibu pegangan. Kenapa saya bilang gini? Karena dulu pernah kejadian sama untungnya bukan di grup kita, waktu itu di grup teman saya yang lain lagi ada di Kunming seingat saya waktu itu. Nah itu ada satu kamar itu ada sedikit noda di bawah ranjang. Nah dia 2 malam stay, 1 malam kan
dia mungkin nggak ngeh atau mungkin dia udah lihat tapi dia mungkin abaikan. Tapi malam keduanya itu dia housekeepingnya lihat nih ada noda nih, dikiranya tuh peserta ini mungkin yang buat noda, padahal kan mungkin udah ada dari lama ya. Barangkali mungkin misalkan ada, nanti foto aja, info aja, misalkan bisa info ke saya, misalkan bilang nih Fer, info aja nih, ini ada sedikit noda di sini, jadi saya bisa info ini misalkan ke reception ya, kalau kamar segini dari awal emang udah seperti ini, bukan karena kita gitu ya. Kemudian di sini untuk wifi atau internet itu dia nggak bisa WhatsApp, nggak bisa Instagram atau Facebook ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini ada internet aktif roaming ya dari Indonesia ya. Kalau roaming itu Bapak Ibu nggak usah pakai VPN, itu bisa ya, karena VPN di China pun juga sekarang udah nggak bisa dipakai. Udah nggak ada, benar. Jadi benar-benar semua kita gunakan roaming. Wi-Fi-nya internet di sini itu cuma bisa buka aplikasi China ya, seperti WeChat ya, mungkin Baidu dan lain sebagainya ya. Di Rusia itu WhatsApp masih bisa, cuma beberapa aplikasi kayak Instagram atau Facebook dia itu sometimes bisa, sometimes nggak bisa, karena dia tergantung regulasi dari si pemerintah sananya gitu ya. Sampai sini Bapak Ibu cukup jelas semua ya? Ada pertanyaan? Sama cukup jelas ya. Nanti mungkin kalau ada informasi yang saya mungkin terlewat atau saya lupa, nanti saya akan info lagi ya. Oke, nah lama saya mau memperkenalkan ini partner kita selama di China ya. Saya kasih microphone-nya untuk dia perkenalkan diri. Oke, selamat datang di Beijing ya. Nama saya Max. Saya orang sini, saya berbahasa Indonesia. Tapi orang sini bukan orang Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia di Beijing, bukan belajar di Indonesia. Cuma di sini ada kursus bahasa Indonesia. Saya cuma belajar bahasa Indonesia untuk kerja. Dulu saya bawa orang domestik jalan-jalan di Beijing, tapi setelah itu ada orang Indonesia banyak ya. Setelah itu saya baru belajar bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa saya masih ada banyak kesalahan kekhilafan ya. Kalau dalam penjelasan saya ada salah, nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan salahnya di mana ya. Saya bisa dapat kemajuan dalam bahasa saya ya. Memang hari ini kita dari bandaranya langsung ke tempat makan. Nah, memang hari ini enggak terlalu macet. Sebabnya sekarang masih termasuk tahun baru Imlek. Xinnian ini holiday-nya masih ada, tapi sebenarnya hari yang pertama kerja dari hari ini udah mulai kerja, tapi ada banyak orang belum balik ke Beijing. Jadi itu liburnya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 8. Masih ada 1 minggu lagi. 1 minggu lagi nanti kebanyakan itu pendatangnya baru balik ke Beijing. Mereka baru mulai kerja ya. Jadi sekarang memang nggak terlalu macet ya. Tapi 1 minggu yang lalu itu tahun paling mulai 7 hari di Beijing kosong, kemana-mana sangat cepat. Biasanya sampai hari ini kita jalan ini nanti kita masih ada 10 menit kita akan nyampe restoran. Tapi kalau hari biasa, hari kerja, dari bandaranya ke sini sekitar 1,5 jam biasanya ya. Cuma dalam tahun paling mulai ya. Ini Beijing memang sekarang banyak orang, ada 24 juta orang ya. Tapi sampai tahun paling mulai kebanyak ada hampir 20 juta orang balik ke kampung, mereka ke kota-kota lain. Setelah itu orang asli Beijing cuma tinggal di Beijing. Nah, itu seperti saya orang asli Beijing dari kecil sudah di sini. Saya cuma sampai tahun baru mulai baru merasa oke, Beijing udah kembali ke zaman dulu. Itu waktu itu santai, kemana-mana nggak ada macet, ke restoran yang nggak usah tunggu. Tapi sekarang kalau mereka balik kemana-mana ramai orang, antrinya dengan sebabnya banyak orang sehingga biaya hidup naik tinggi. Jadi ini kalau dibandingkan sebelum COVID itu harganya udah naik. Mungkin di seluruh dunia harganya itu biayanya hidup semua naik tinggi, makan, jalan, sewa semua mahal ya. Tapi lebih mahal daripada dulu lah. Saya pikir mungkin Bapak Ibu kebanyakan udah pernah datang Beijing sebelum kali ini ya. Ini tapi kalau sekarang kalau sebelum COVID datang Beijing ini ada beda sedikit. Seperti kalau ada banyak tempat-tempat wisata, antrinya ramai orang, kebanyakan orang domestik. Mereka sekarang doyan di domestik jalan-jalan. Kalau keluar negeri ada juga, tapi udah dikurang banyak ya. Jadi sekarang kalau ke tempat wisata ramai orang, antrinya kemana harus cek paspor, cek tiket, security check banyak. Kalau sekarang memang di Beijing begitu. Tapi ciri khasnya di Beijing memang kalau Bapak Ibu ada pernah datang sini, memang ada pernah ke tempat-tempat sejarahnya yang penting ya. Tapi kalau di Beijing ciri khasnya sekarang, ciri khasnya politik. Soalnya
presiden di sini, jadi tempatnya sangat aman. Itu kalau mau masuk Beijing kena cek banyak. Kalau dari bandara, dari stasiun kereta api, dari mana, dari jalan tol pun masuk Beijing harus kena cek ID lagi. Jadi Beijing sangat aman. Saya merasa sekarang Beijing jadi yang paling aman. Kalau nanya paling aman, tidak ada orang jahat, sangat susah mereka masuk. Kalau mereka mau lewat jalan tol, lewat stasiun kereta api, lewat bandara, semua cek ID. Itu dalam sistem polisi udah tahu. Jadi Beijing sekarang memang aman ya. Nah, hari ini memang suhunya saya lihat itu dari 0 sampai -8 derajat itu malam. Tapi sekarang mungkin sekitar jam -3, -4 derajat. Tapi kalau ada angin, perasaan mungkin -8. Nah, itu kalau di Beijing anginnya yang paling kencang. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Harbin ya, di sana -20-25 derajat. Tapi ada orang Harbin datang Beijing, mereka kalau kena angin kencang, mereka omongnya di sini lebih dingin daripada Harbin. Sebabnya anginnya yang penting ya. Saya sekarang lihat itu bajunya sekarang Bapak Ibu yang pakai ini memang nggak cukup. Nanti sampai Rusia pasti di sana suhunya sekitar -20, -25, mungkin sampai -30 ya. Mungkin Bapak Ibu susah bayangkan kalau -30, kalau ada angin gimana tahannya? Harus pakai yang tebal ya. Tapi kadang-kadang ada Bapak Ibu dari Indonesia, mereka udah pakai longjong, udah siap longjong, baju tebal, sebaiknya semua pakai ya. 2 lapis, 3 lapis pun boleh juga. Sarung kaki pun boleh pakai 2 lapis. Tapi kadang-kadang itu longjongnya Bapak Ibu yang punya itu tipis. Ya, kebanyakan dari Uniqlo. Uniqlo memang itu tipis. Saya pun nggak pakai, semua sangat tipis. Itu harus pakai yang tebal. Saya cuma bersaran, saya udah ada yang tebal di sini. Itu contoh. Saya cuma takut kalau siapa tidak ada yang siapkan lonjong yang tebal, ada yang ini bisa beli di sini. Saya cuma takut nanti sampai sana itu susah dapat ya. Ini yang tebal, lonjongnya tebal ya. Ada satu set, ada baju dengan celana. Bisa lihat itu yang tebalnya ya. Biasanya orang sini pakai ini. Memang bajunya tebal yang penting, tapi yang paling lebih penting itu harus pakai yang lonjong yang tebal. Kadang-kadang itu Bapak Ibu bayangkan, di sana saya sudah siapkan 3 lapis baju. Tapi sampai sana kalau bajunya 3 lapis, kalau di dekat kulit tidak ada yang tebal, masih kena dingin, masih ada angin masuk ya. Ini yang penting ya. Jadi orang sini kadang-kadang longjong yang pertama, yang bajunya tebal yang kedua, ini siapkan bisa tahan. Tapi sekarang kalau di Beijing paling dingin cuma sampai -20 derajat pernah. Tapi tahun ini kalau Bapak Ibu hari ini sampai tahun ini yang termasuk paling panas. Sekarang sampai sekarang pun belum turun salju. Orang Beijing itu turun 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, mereka tiap musim dingin bisa lihat turun salju banyak kali. Tapi sampai sekarang orang Beijing semua tunggu salju di mana. Seperti sekarang saljunya nggak datang. Biasanya di Beijing harus ada salju, tapi tahun ini nggak ada sekarang. Sampai sekarang pun nggak ada. Saya pun mau ingin lihat salju seperti orang Indonesia juga. Kadang-kadang begitu ya. Ini longjongnya yang tebal. Siapa perlu siapkan boleh ya. Dan di sampai hotel di sana ada. Itu satu set, 150 satu set, 150 ya. Ini harganya oke kalau dibandingkan Uniqlo. Ada banyak tamu dulu pernah beli, mereka omongnya ini kualitasnya lebih bagus daripada Uniqlo. Karena itu bulan Christmas ada tamu datang sini, mereka ke Harbin beli ini pakai. Setelah itu di sana omongnya oke. Tapi setelah itu Pari mau pulang ke Indonesia, itu ada seorang ibu mau tanya saya, Max, saya mau beli 2 set lagi. Saya bingung kenapa beli ke Indonesia pakai apa? Ia merasa mungkin itu kualitasnya baik, ya mau bawa kasih orang-orang yang tua. Mungkin di sana ada yang tempat dingin juga ya. Ini memang cuma bersaran, kalau siapa perlu nanti bisa cari dengan saya di hotel. Kalau udah siapkan banyak oke. Memang tempat itu di Rusia memang tinggi. Kalau di luarnya 10 menit oke, setelah 10 menit oke. Kalau setengah jam, 1 jam mungkin nggak bisa tahan. Itu 2 tahun yang lalu ada tahun kemarin itu ada turunnya ke Harbin. Mereka omongnya di Harbin waktu itu -25 derajat. Mereka itu terkait di sana kasih mereka waktunya 1 jam, 2 jam di luarnya di taman AS. Mereka main-main, tapi akhirnya cuma 20 menit semua balik ke bos. Mulai omongnya
nggak bisa tahan dingin, mukanya udah beku. Kasih banyak tapi mereka nggak mau ya. Memang tahan dingin yang penting. Kalau nggak pakai baju yang banyak, gimana main jalan sendai ya? Oke, mungkin kita hampir akan sampai restoran. Nah, yang penting kita makan ya. Sige po, sige ka po. Taruh di tentengan, nanti kita makan pas mau naik pesawat. Pun besok masih menggunakan bus yang sama, cuma kan mungkin nanti mau packing barang dulu ya. Ya packing barang, dan besok itu kita ada penerbangan intra Rusia ya, S7 penerbangan direct dari Beijing sampai ke Irkutsk ya, kurang lebih 2,5-3 jam penerbangan sampai ke Irkutsk ya. Untuk bagasinya satu orang maksimal satu piece, nggak lebih dari 23 kilo ya. Satu orang satu piece, nggak lebih dari 23 kilo. Nah, hand carry-nya satu orang satu piece, betul. Nah, tapi kalau si Rusia ini katanya hand carry-nya bisa maksimal up to 10 kilo hand carry-nya. Ya, seperti biasa, benda tajam, cairan di atas 100 ml itu semuanya masuk ke koper besar. Sama ini, Bapak Ibu kalau ada bawa antis hand sanitizer itu masuk bagasi besar. Ya, karena di China ini agak sedikit aneh. Waktu itu saya pernah bawa antis, nggak nyampe 100 ml, dia sita. Mungkin dia lihatnya alkohol. Ya, mungkin ya, jadi masuk aja bagasi besar semua ya. Kalau kemarin kan dari Jakarta kan aman ya sampai sini. Nah, besok penerbangan kan kita start dari China ke Rusia, itu better masukin aja ke bagasi besar. Payung, tongkat atau tongsis mungkin ya masuk ke bagasi besar semua ya. Yes, betul. Terus spike sepatu masuk bagasi besar masih ya. Ya, karena nanti sampai di Irkutsk masih belum ketemu es ya. Nanti lusanya baru kita menuju ke Olkhon Island. Besokannya baru kita main di atas esnya itu ya. Jadi masih bisa masukin. Terus yang penting tadi saya sudah info bahwa jaket ya yang tebel, segala sesuatu, mungkin long john, heat-tech, shawl, tutup telinga atau kupluk ya, sarung tangan, dan keperluan untuk winter lainnya itu Bapak Ibu bisa siapkan di hand carry atau sudah dipakai langsung. Sepatu winter ya yang waterproof itu sudah bisa dipakai juga mungkin dari hotel ya, karena itu yang saya bilang, kita besok itu subuh-subuh keluar itu mungkin suhu bisa -6, -7 derajat di Beijing. Nah, nanti sampai di airport kita terbang, nah sampai di Irkutsk itu dia nggak ada belalai biasanya. Jadi benar-benar turun pesawat langsung keluar outdoornya. Ya, takutnya kalau misalkan masih taruh di koper itu udah lewatin bisa -27 sampai 30. Ya, jadi siapin semua di hand carry, di prepare dari pagi. Ya, untuk itu. Sepatu juga, long john, terus bagasi, baterai, power bank masuk ke tas hand carry ya, baterai power bank. Power bank dipastikan ada tulisan kapasitasnya berapa mAh ya, sama maksimal dia 20.000 mAh untuk power banknya ya. Yang penting tertera kapasitasnya berapa mAh, sama mereknya juga tertera ya, karena China biasanya dia mau lihat itu merek sama kapasitas dari power banknya ya. Di hand sanitizer, terus cairan yang mungkin gak diperluin Bapak Ibu bisa taruh di bagasi besar aja ya, karena memang cairan maksimal 100 ml itu bisa dibawa masuk, cuma nggak bisa bawa terlalu banyak. Biasa itu kadang ya mungkin dia kasih kayak satu plastik seal, itu kita perlu masukin semua cairannya ke dalam plastik itu ya. Kalau ada cairan yang nggak bisa masuk itu berarti harus dibuang ya. Jadi bawa yang penting-penting aja cairannya, emang dibutuhin. Yang nggak dibutuhin bisa masuk ke bagasi besar ya. Dipastikan juga tertera ya tulisannya kapasitasnya berapa mililiter ya. Terus juga udah siap prepare jaket dan lain sebagainya. Mungkin boleh prepare juga beberapa pakaian di hand carry ya, untuk jaga-jaga kalau amit-amit terjadi miss bagasi atau baggage delay ya, di prepare juga. Nah, seperti itu. Sampai sini cukup jelas ya kurang lebih ya. Oke ya, nanti sampai hotel
Mas Supir akan bantu turunkan koper. Nanti saya dan Max akan menuju ke hotel dulu untuk ambil kunci kamar. Bapak Ibu yang udah dapat koper nanti bisa sambil tunggu saya di lobi. Ketika ready saya akan panggil per keluarganya untuk bagikan kunci kamar. Yang udah dapat kunci nanti bisa langsung naik dan mungkin bisa beristirahat juga. Ya, di belakang hotel itu tadi Max sudah bilang itu ada shopping mall, cuma dia nggak besar shopping mallnya. Barangkali mungkin nanti ada yang mau lihat atau mungkin cari makan nanti bisa dikondisikan. Ya, cuma yang penting Bapak Ibu harus tahu bahwa besok tadi saya disinggung ya, besok itu kita morning call jam 12.30 ya, jam setengah 1 pagi. Bapak Ibu tolong bantu disetting di alarm ya, takutnya ada miss atau error dari sistem morning call-nya ya. Atau mungkin barangkali yang butuh persiapan lebih bisa disetting juga di alarm masing-masing untuk bangun lebih awal ya. Nah besok itu kita sudah mesti jalan jam setengah 2, 1.30 kita udah harus jalan. Jadi sebelum 1.30 ya 10 menit lah sebelumnya ya, jadi 1.20 lah udah standby di lobi dengan kopernya semua, sudah ke toilet dan kita siap untuk berangkat ya. Dari hotel ke bandara kurang lebih 50 menit sampai 1 jam perjalanan. Nanti sampai di bandara baru kita akan lakukan proses check-in ya. Bedanya kalau di Jakarta itu kemarin kita masih ada petugas airport handling ya, jadi Bapak Ibu udah sampai boarding pass-nya udah kecetak semua ya. Tapi kalau di luar negeri itu kita tidak ada petugas atau tim dari airport handling, jadi segala sesuatu kita akan lakukan dengan individual ya. Kita akan masing-masing untuk check-in penerbangannya. Setelah itu dapat boarding pass, penerbangannya direct ya, jadi cuma 1 boarding pass. Nanti bisa masuk, ada imigrasi keluar dari China, security check, setelah itu baru ke boarding areanya ya. Nanti masih ada waktu mungkin mau beli makanan ya, makanan kecil nanti di bandara juga masih bisa. Setelah itu baru kita akan terbang dan sampai di Irkutsk ya. Sampai di Irkutsk itu nanti rencana kita langsung jalan ya, tepatnya nanti kita akan lihat kondisi ya, mungkin ke satu tempat atau beberapa tempat dulu baru makan siang lebih awal atau langsung makan siang, nanti tergantung berapa lama kita keluar dari imigrasinya. Karena masuk Irkutsk itu bandaranya juga nggak besar dan counternya paling cuma kayak 2 atau 3 yang jaga, jadi otomatis mungkin bisa antri lebih panjang gitu. Nah nanti baru setelah itu kita tur, dan nanti menjelang sore hari setelah acara turnya selesai, turnya itu kita sih turnya lebih kayak berupa ke foto stop sih, beberapa tempat-tempat icon-iconnya ya, dari beberapa gereja, Sungai Anggara ya, nanti kita foto-foto di sana. Setelah itu selesai baru kita menjelang sore hari bisa check-in hotel, istirahat sejenak dan makan malam, dan bisa istirahat lagi untuk esok harinya. Ya, untuk acara hari ini sampai dengan besok Bapak Ibu cukup jelas semua ya. Ya nanti saya WA juga di grup ya supaya nanti ada remindernya. Ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita mau nyampe ya. Saya tidak mau tinggal, nggak usah jam 12. Jam 1 saya bangun. Saya sudah jam 5. Jam setengah 1. Jam 12. Jam 12. Saya sudah hotel.